Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat. Sepanjang Minggu 4 Juni sampai dengan Sabtu 10 Juni 2023 yang akan kita lalui bersama ke depan, yaitu pada poin yang kelima, ibadah rumah tangga sepanjang minggu depan menggunakan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat. Pada poin yang ke-16, persiapan bersama pelayan dan liturgis kebaktian rumah tangga dilaksanakan pada hari Senin 5 Juni 2023 pukul 16 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pemimpin persiapan kebaktian rumah tangga adalah Saudara Teni Sarjana Teologia. Pada poin yang ke-17, kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 5 Juni 2023 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan firman Saudari Lian Membalik Betoni STH. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-19, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan dengan perayaan ketuangan Roh Kudus. Dilaksanakan pada hari Rabu 14 Juni 2023 pukul 16 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok pelayanan 3 dan konsumsi kelompok pelayanan 2. Atas perhatian kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-20, ibadah bulanan persekutuan kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 9 Juni 2023 pukul 17. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 6. Pelayan Pendeta Musa Sikombong MTH. Liturgis Penatua Jacob Boko. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao, kami ucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-21, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Margareta, Nenek Fajar atau mertua dari Ibu Penatua Mudaril Ati Rantetondok, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 2 pada hari Sabtu 3 Juni 2023 di rumah kediaman Kalubi Pantilang. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Ibu Margareta. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Pada poin yang ke-22, aksi Pangiu adalah tindakan nyata dari semua warga gereja untuk memperhatikan orang-orang yang sudah memberi hidupnya dalam pelayanan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kami yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ibrani 13 ayat 7. 2 kali setahun Gereja Toraja menjalankan aksi Pangiu, yaitu bulan April dan bulan Oktober. Mohon kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepao mengambil di kantor jemaat
dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Pada poin yang ke-25, kelompok bermain tali takum Jemaat Rantepao menerima siswa baru tahun ajaran 2023 dan 2024 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silahkan langsung ke kantor sekolah kelompok bermain tali takum dan di kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa dan perhatian seluruh anggota jemaat. Informasi tambahan. Yang pertama, ibadah PWGT di kelompok 3 tertulis Ibu Adolfina E. Paulus yang sebenarnya di rumah Ibu Siska. Estimasi awal kebutuhan lapangan dihitung berdasarkan ukuran trek roda yang isi muatannya kurang lebih 1,6 meter kubik, sementara di lapangan persembahan material dari jemaat menggunakan trek 6 roda, jumlah yang memuat kurang lebih 9,5 sampai 10 meter kubik, sehingga ada perbedaan dan sudah cukup. Dihimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 supaya parkir di halaman gedung gereja, bukan di depan gedung gereja. Dan informasi lainnya dan lebih lengkapnya, silahkan Bapak Ibu saudara-saudari membaca dalam warta jemaat. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja pada saat ini, pun Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin ada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, dan berkesempatan untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini melalui ibadah live streaming. Selamat datang di dalam rumah Tuhan pada saat ini. Kiranya kita semua boleh menikmati sukacita dan menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Segala kemuliaan hanya bagimu, Allah Tritunggal, yang senantiasa menyatakan kuasa kasih dan berkat dalam kehidupan umatnya di sepanjang masa. Kami percaya kepadamu, karena itu kami mau teguh dalam iman dan setia menyembahmu. Mari sidang jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kita menikmati hadiratnya saat ini dalam tuntunan tema Allah Tritunggal menyertai. Sidang jemaat silakan berdiri. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Dengan sukacita kita nyanyikan bersama. Kami puji Engkau, Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu, Allah Bapa, kami puji. Putra Allah kami agungkan Kau, Kau selamatkan kami, memberi
Kudus, Engkau penghibur kekal. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu dari semua orang kudus. Allah Tritunggal menyertai kamu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita akan mengagungkan Tuhan dengan membaca kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 kita baca secara berbalasan. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat 10. Saya mulai. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang. burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Kasih setia Tuhan, kunyanyikanlah. Bersama kita nyanyikan. Kasih setia Tuhan, ku nyanyikanlah. Setiamu teguh selama-lamanya. Sabdamu berjanji pada Daud hamba-Mu. Terus membangun matamu, langit bersyukur, umat kudus-Mu juga. Tiada yang setara Tuhan dalam surga. Kita mendengar dan menghayati perintah untuk saling mengasihi. Dengarkanlah sabda Allah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin.
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Dosa kita dan berkata, Tuhan, saat menikmati hadirat-Mu, kami sungguh menyadari bagian dari hidup kami yang sering mendukakan hati-Mu, yakni dosa-dosa kami. Kami sadar Tuhan, tak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Karena itu saat ini kami datang merendahkan hati, mengaku dosa kami. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kita nyanyikan 2 kali. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
hatiku. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saat ini ada waktu bagi kita semua untuk mengungkapkan salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan. Dan kita dituntun dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 14, firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu sidang jemaat, diinformasikan kepada kita seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang melaksanakan pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao, dan saat ini ada kotak persembahan untuk sebagai persembahan untuk pembangunan, dan kiranya kita semua boleh dapat berpartisipasi mempersembahkan untuk pekerjaan pelayanan rumah Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersama kita nyanyikan mengiringi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur bersukacita, kasih
kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, sidang jemaat dikasih Tuhan, ada dari anggota jemaat untuk dari hasil tanamannya buah pisang, tapi ini pisang besar namanya pisang emas. Ya, saya ini pisang emas, bisakah dibantu pegang? Ya, ya, karena anggota jemaat rindu untuk buah-buahannya dia untuk dilelang, sidang jemaat untuk gedung pelayanan yang sedang berlangsung didirikan. Jadi kita akan lelang Amerika. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mau memberikan, nanti ada pundi yang dijalankan, tinggal ditaruh saja, terserah. Puji syukur baik dari 10.000, 10.000, kita tidak melihat itu, tapi kerinduan kita untuk membantu gedung pelayanan yang saat ini sedang dikerjakan. Jadi itu sambil saya melihat waktu, nanti siapa yang terakhir itu yang mendapat. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada terbeban, angkat tangan, nanti tinggal pundi dijalankan. Ya, terima kasih Ibu. Ya, 5 menit. Silakan Bapak Ibu, ada yang terbeban? Waktunya kita kasih 5 menit. Ya, siapa tahu. Ya, 3 menit. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada ya. Silakan Mama Elsa, tolong itu. Ya. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, itu ada. Terima kasih. Jadi namanya ini pisang emas. Saya juga kaget lihatnya nih, besar sekali. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, tinggal 1 menit lagi. Itu mundur. Ya, terima kasih. Ada 3 sana lagi. Oh ya, Bapak. Ya, sudah. Iya. Selesai pas
9. Mama Ayu yang dapat ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk ikut serta dalam membantu gedung pembangunan pelayanan jemaat kita. Terima kasih. Tuhan menyertai. Mari kita bersyukur. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena walaupun Engkau mengetahui keterbatasan kami, tetapi Engkau berkenan melibatkan kami di dalam pekerjaan-Mu yang kudus melalui persembahan. Dengan ini pula Engkau telah mendatangi umat-Mu dengan berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Juga persembahan melalui Natura dan kota pembangunan, Tuhan pun akan memberkati sehingga akan menjadi berkat untuk pembangunan yang sedang berjalan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk yang masih ada pada diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat bagaimana kami mengelola berkat-Mu itu dengan penuh tanggung jawab. Ini doa syukur kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, ya Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Bersama kita nyanyikan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan membaca, mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, kami sangat tahu bahwa firman-Mu adalah satu-satunya nasihat, satu-satunya penuntun hidup yang sempurna bagi kami manusia. Karena itu kami berkumpul bersama, menyiapkan hati, rindu mendengar kebenaran Tuhan malam ini.
Roh Kudus tolong kami semua. Biar firman-Mu yang kami baca, kami dengarkan malam ini. Ada pesan-pesan Tuhan yang dapat kami tangkap, yang mengokohkan iman percaya kami, menjadikan kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam pengampunan dosa Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan pertama kita ambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a. Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 4a. Firman Tuhan, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup
dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian diselesaikannya lah langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia,
tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan. Kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Demikianlah sabda Kristus. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Tuhan Allah telah
Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Dititik beratkan pada bacaan kita dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-13 dalam satu tema Allah Tritunggal menyertai. Hari ini Bapak Ibu kita memasuki yang namanya Minggu Trinitas. Karena itu tema yang diangkat Allah Tritunggal menyertai. Tentu pertanyaan menariknya adalah bagaimana kita memahami persoalan ketritunggalan Allah. Pertanyaan ini penting karena persoalan ketritunggalan itu adalah salah satu ajaran gereja yang merupakan jantung dari iman kekristenan. Dan banyak orang berkata, kalau warga gereja, kalau orang percaya, kalau orang Kristen dapat menjelaskan secara tuntas, secara sederhana, masuk akal, persoalan ketritunggalan itu, saya akan ikut. Tapi sampai saat ini, persoalan ketritunggalan itu memang tidak akan mungkin tuntas kita jelaskan. Karena betul-betul dia menjadi jantung dari iman kekristenan. Ajaran atau dogma dari gereja mengenai Allah Tritunggal dimulai dari kitab Kejadian pasal 1 bacaan kita tadi yang cukup panjang. Saya lihat jam hampir kita membaca Alkitab 30 menit. Makanya sudah hampir 7:30. Mengapa? Di situ sebenarnya sudah terungkap ajaran tentang ketritunggalan itu. Dikatakan Allah Bapa yang mencipta. Yesus sebagai firman, sebagai logos juga mencipta. Coba perhatikan cara Allah menciptakan. Maka Allah berfirman. Kalau itu dihubungkan dengan kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, maka sesungguhnya jelas. Karena di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga adalah Allah. Allah bekerja, Allah mencipta dengan firman. Siapa firman? Firman itu atau logos itu adalah Yesus. Dan Roh Allah yang menjadikan dan menjaga. Makanya dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita, siapa kita? Yang berkata baiklah kita, siapa yang berkata itu? Allah Bapa. Siapa kita yang ada di dalamnya? Firman, logos. Siapa lagi?
Dalam ketritunggalan tentu kita mengatakan Dia adalah Roh Kudus. Ayat 1 mengatakan Roh Allah melayang-layang di atasnya. Perhatikan pengakuan iman Gereja Toraja pada bab 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di sana apa? Allah hanya satu. Dan hakikat Allah yang satu itu atau yang satu-satunya itu ialah kasih. Yang dinyatakan dalam sejarah karya penyelamatannya dalam 3 oknum. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah itulah adalah satu-satunya sumber kehidupan, sumber berkat, sumber kebaikan. Makanya dialah satu-satunya yang boleh disembah. Itu menurut pengakuan iman Gereja Toraja. Mengapa satu-satunya? Karena Allah Tritunggal itulah yang menyertai kata tema kita. Penyertaannya, bukti penyertaan yang kita nikmati di mana? Allah Tritunggal yang menyertai itu di mana buktinya? Pertama, saudara-saudara, kalau kita dasarkan dari kitab Kejadian pasal 1, sesungguhnya Allah Tritunggal itu atau Allah yang Esa itu mendukung kehidupan. Bayangkan saudara-saudara, sekiranya yang diciptakan oleh Allah pertama pada hari pertama adalah manusia. Bisa tidak dibayangkan apa yang saudara dan saya alami? Sekiranya di hari pertama, pertanyaan sederhananya, Tuhan, mengapa bukan kami yang utama dan pertama menjadi ciptaanmu? Mengapa kami adalah ciptaan yang ke-6? Itu dibuat pada hari yang ke-6. Runtut sekali cara Allah bekerja. Dia pertama memisahkan antara air dan darat. Kalau manusia yang pertama diciptakan kira-kira tinggal di mana Bapak Ibu? Kalau manusia yang pertama dicipta kira-kira makan apa Bapak Ibu? Tempat pendukung kehidupan belum sedia. Belum ada burung-burung, belum ada ikan-ikan. Belum ada tanaman. Belum ada darat, belum ada laut. Allah yang Tritunggal itu, Dia adalah pendukung kehidupan. Semuanya diadakan. Selesai pada hari pertama Tuhan berkata apa? Maka Allah melihat segala itu menjadi baik. Tapi yang paling baik, sangat baik adalah ketika Allah sudah menciptakan manusia. Itu pertama. Disitulah kita menyadari Allah Tritunggal itu memang Dia adalah Allah yang Esa itu menyatakan dukungan kehidupan. Kedua, kita lihat gimana rumusan yang disampaikan Paulus. Allah yang Esa, Allah yang Tritunggal itu dirumuskan Paulus dalam bentuk salam dan berkat. Bacaan kita yang kedua, 2 Korintus pasal 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Bagi Paulus, rumusan berkat ini kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat-jemaat di segala tempat dan zaman.
Kalau rumusan berkat itu dibaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan apa? Dikatakan di sana apa, saudara-saudara? Yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian. Allah mengasihani kalian. Roh Allah menyertai kalian semua. Hormat kami, Paulus. Bagi Paulus dalam rumusan itu, sesungguhnya Allah yang Esa itu adalah sumber kasih, sumber damai sejahtera, dan itu adalah Yesus Kristus yang senantiasa memberkati, yang memberikan kasih karunia kepada manusia. Dan itu puncaknya di mana? Puncaknya saudara-saudara melalui peristiwa penyaliban, kematian, kebangkitan Kristus, melalui kenaikan Kristus ke sorga, hingga pun ketuangan Roh Kudus yang kita peringati pada minggu yang lalu. Karena itu Paulus menekankan dua hal. Pertama, bersukacitalah. Dan yang kedua, salam atau cium kudus. Perhatikan bacaan kita di dalam 2 Korintus pasal 13 itu. Yang terakhir, bagaimana Allah menyertai? Allah Tritunggal menyertai. Dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Saat murid-murid, saat orang percaya masih berada dalam suasana ketakutan, masih dalam suasana keraguan-raguan. Walaupun peristiwa Paskah ini ada, tapi masih saja ada orang yang bingung, yang bertanya-tanya. Dikatakan ke-11 murid itu ketika berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk oleh Yesus kepada mereka, dan ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saya tidak tahu apakah saya dan Bapak Ibu masih ada yang ragu-ragu. Ya. Lalu Yesus mendekati mereka. Siapa yang didekati Yesus? Murid-muridnya. Orang yang ragu-ragu itu. Dia telah berkata kepadanya, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kalau segala kuasa itu telah ada padanya, maka kuasa itu jugalah yang akan dinyatakan untuk melindungi kita, melindungi saya, saudara-saudara, menyertai saya, menyertai saudara-saudara. Kita bersyukur Allah yang kita sembah, Allah yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Bayangkan saja, kalau ada orang yang memiliki kuasa-kuasa yang terbatas, orang begitu berkerumun ke sana. Dengar enggak cerita orang yang mampu menyembuhkan? Baru-baru kita viral sekali bahwa ada seorang perempuan di Kalimantan Timur yang dapat menyembuhkan banyak penyakit. Orang dari berbagai tempat datang di sana. Kuasa itu terbatas. Beberapa tahun kemarin, semua dikagetkan, digerakkan oleh peristiwa Meko. Mungkin sudah banyak di antara kita yang ke sana. Tahun berapa itu Bapak Ibu?
pulang datang di gereja, tidak ada saat di mana kita tidak menyanyi. Kuasa yang terbatas. Tapi kita meyakini, sementara, sekali lagi sementara, Yesus yang kita sembah, Allah yang Tritunggal itu, ya, penyelamat kita, kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadanya. Betapa bergembiranya saya dan saudara-saudara memiliki Allah yang memiliki kuasa yang tanpa batas itu. Kuasa yang tanpa batas ini juga yang memanggil kita, mengutus kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya percaya kalau ini kita imani Bapak Ibu, Allah yang Tritunggal yang kita sembah, satu-satunya Allah, maka kita pulang dengan sukacita. Seberat apapun masalahmu, yakini Allah kita adalah Allah yang memiliki kuasa dan peduli. Beban hidup macam apapun yang engkau tanggung sekarang, Allah Tritunggal itu menyertai kita. Karena itu bersukacitalah, kata Paulus. Nyatakanlah cinta kasih itu, keutuhan, persaudaraan kasih, sebagaimana Allah mengasihi kita. Dan biar Roh Kudus menolong kita untuk terus melangkah dalam keyakinan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menolongku. Kita tunduk diri, mengambil saat teduh. Kami bersyukur Engkau telah meneguhkan iman kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah Tritunggal yang menyertai hidup kami. Kiranya sapaanmu malam ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan kami menjalani hidup selanjutnya. Mari Bapak Ibu kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ruang dan waktu yang Tuhan sediakan. Kami bersyukur untuk firman Allah yang kami dengar. Kami bersyukur untuk persekutuan yang kami nikmati. Kami pun bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk datang menyampaikan doa-doa kami. Permohonan-permohonan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami akan menjalani hidup anugerah-Mu 1 minggu ke depan. Engkau kiranya memberi kami kekuatan hikmat, menjagai kami, sebagaimana firman-Mu, bahwa sungguh Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang sungguh mendukung kehidupan. Bahkan sebelum kami memikirkan, Allah sudah memikirkan apa yang baik untuk hidup ini. Sebelum kami meminta, Allah sudah
menjawabnya. Terima kasih. Semoga dengan keyakinan itu kami bekerja, kami berusaha, kami mengabdi, kami melayani hanya mengandalkan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami. Berkati anak-anak kami. Baik yang dalam pertumbuhan, yang dalam penuntutan ilmu, dalam mencari pekerjaan pun yang sudah bekerja. Peliharalah mereka. Berikan mereka hikmat. Sehingga dapat memaknai kehidupannya hanya dalam ketaatan kepada Tuhan. Juga dalam bergaul. Dalam membangun relasi dengan sesama. Kiranya tidak menjauhkan diri dari kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaatmu yang saat ini bergumul karena sakit. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Kami mengingat Ibu Kala Hussein Pirade, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Deong Alolinggi, Ibu Marta Lobo atau Nenek Fedi, Bapak Hosea Sampe Karaeng, Ibu Marta Bendon atau Nenek Claudia, Ibu Diaken Eni Krismiatun Rantelino, Opa Dea, Bapak Penatua Daniel M. Talantan, Anak Dea, Ibu Penatua Agustina Lumpun, Bapak Bambang Membalik yang dirawat di Rumah Sakit Elim, Ibu Yohani Palamba atau Mama Gerar yang dirawat di Jakarta. Oh Tuhan, Engkau kiranya menjamah hidup keluarga-keluarga kami ini, jemaatmu, anak-anak Tuhan, orang yang Engkau kasihi. Semoga mereka dapat menikmati hidup yang sehat dan kuat. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan mengikuti semester di SMP dan yang akan mengikuti lomba FLS 2N besok. Juga kami berdoa untuk berbagai perjuangan-perjuangan anak kami yang lain. Oh Tuhan, Engkau kiranya memberikan kesabaran, ketekunan bagi mereka untuk belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Penatua Mudaril Rante Tondok atas meninggalnya mertua Ibu Margareta atau Nenek Fajar kemarin di rumah kediaman di Pantilang. Juga kami berdoa untuk keluarga Lentik Parubak yang berduka atas meninggalnya Besan. Tuhan, hiburkanlah keluarga-keluarga kami ini. Kami berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepau. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia. Kami berdoa untuk gereja, pemerintah dalam tugas tanggung jawab masing-masing. Kami berdoa untuk wakil-wakil rakyat. Kami berdoa untuk TNI Polri. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang Kau panggil untuk berperan di tengah bangsa dan negara ini. Karena itu, berkati mereka. Ketika ibadah ini selesai, kami hendak kembali. Tuhan kiranya memberkati kami di jalan. Tibakan kami dengan selamat di tempat kami.
sekiranya masih ada kerinduan-kerinduan kami. Mohon Tuhan mendengarkan doa jemaat-Mu. Ini doa kami. Dengar, sempurnakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diri. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Bersama kita nyanyikan Yesus kau sungguh baik, namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu. Kita nyanyikan 2 kali. Pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan keyakinan bahwa Allah Tritunggal senantiasa menyertaimu. Muliakanlah Dia di sepanjang kehidupanmu. Terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya pada saat ini di tengah-tengah kita untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Pendeta Musa Sikombong, atas nama Majelis Gereja dan segenap anggota jemaat, terima kasih Bapak. Tuhan memberkati Bapak dalam keluarga dan dalam tugas dan pelayanan. Sebagai nyanyian syukur kita atas selesainya ibadah persekutuan kita pada sore hari ini, malam hari ini, bersama kita nyanyikan Indah Mulia Bahagia Penuh. Sungguh milikku, bersandarkan dengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan dengan yang kekal. Tiada ku cemas takut Punanya bersandarkan dengan yang kekal. Hatiku tenang, ku di hatinya bersandarkan dengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan dengan yang kekal. Silakan duduk, kita masuk dalam doa syukur. Demikian ibadah kita pada petang hari ini. Tuhan memberkati kita, melindungi kita dalam perjalanan kembali ke rumah kita, bahkan dalam sepanjang hidup 1 minggu ke depan. Tuhan berserta kita.